1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Apa kabar kalian semua di rumah? Sehat semua? Alhamdulillah bil khair. Allahu Akbar, luar biasa. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan seperti biasa bersama Ustazah Neni, hari ini kita akan belajar matematika. Jangan lupa siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Dan sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, are you ready? Ready, yes. Supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat? Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak, kalau pada minggu kemarin kita sudah belajar matematika tentang pecahan, maka untuk hari ini kita akan belajar matematika KD 3.2, yaitu tentang mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian simak dan perhatikan ya. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang alat ukur baku. Contoh alat ukur baku itu diantaranya adalah: satu adalah penggaris. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter atau sentimeter, bisa juga inci. Pada penggaris, pada pengukuran dimulai dari angka 0. Yang kedua adalah meteran pita atau kain. Meteran pita atau kain digunakan untuk mengukur bahan kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau cm atau meter disingkat m. Yang ketiga adalah meteran roll kecil. Tukang kayu atau pekerja bangunan biasanya menggunakan meteran roll kecil atau meteran saku karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan cm dan m atau meter. Dan yang keempat adalah meteran roll besar. Biasa digunakan pekerja bangunan juga untuk pengukuran tanah. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Nah, anak-anak, sebelum kita melangkah ke materi berikutnya, sampai di sini bisa difahami? Nah, kalau sudah, untuk selanjutnya kita akan belajar materi tentang bentuk satuan panjang. Bentuk satuan panjang itu diantaranya adalah seperti pada gambar tangga berikut ini, yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dalam tangga satuan, apabila antar satuan itu naik, maka kita kalikan 10. Dan apabila antar satuan turun, maka kita bagi 10. Sampai di sini paham? Untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan contoh berikut ini. Tangga satuan panjang itu tadi ada apa saja? Ada kilometer disingkat dengan km.
Hektometer disingkat dengan HM. Dekameter disingkat dengan dam. Meter disingkat dengan M. Desimeter disingkat dengan DM. Sentimeter disingkat dengan cm. Dan milimeter disingkat dengan mm. Jadi ada apa saja? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ustazah pernah ajarkan ya di kelas 2. Untuk mengingatnya kalian bisa ingat dengan apa? Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir. Ini ingat urutannya. Ustazah ulangi lagi ya. Kilometer, km, huruf K diingat-ingat. K-nya kucing. HM, H hanya itu hitam. Dekameter atau dam, DA-nya kita ingat dalam. Meter atau M diingat-ingat dengan kata mobil. Terus desimeter, huruf D kita ingat-ingat dengan kata desi. Sentimeter atau cm, huruf C-nya kita ingat-ingat dengan kata cantik. Dan milimeter atau yang disingkat mm kita ingat-ingat dengan kata mondar mandir. Jadi bisa diingat urutannya: kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir. Paham? Nah, untuk perhitungannya, antar satuan apabila turun ke bawah itu pertangganya kita kalikan dengan angka 10. 2 tangga dikali 100, 3 tangga dikali 1000, 4 tangga dikali 10.000, 5 tangga dikali 100.000, dan 6 tangga dikali 1 juta. Demikian sebaliknya, apabila naik maka setiap tangganya kita bagi 10 dan seterusnya adalah kelipatannya seperti tadi. Sebagai contoh soal berikut ini, 5 km sama dengan berapa meter? Kita tulis 5. Ini dari 5 km ya. Kemudian kita kalikan berapa? Dari kilo ke meter itu turun ada 1, 2, 3. Ada 3 tangga, berarti adalah kali 1000. 5 dikali 1000 berapa? Kita lihat angka depannya. 5 kali 1, hasilnya tetap 5. Nah, belakangnya ada 0,3. Kalau perkalian kita tinggal tambahkan nolnya. 1, 2, 3. Jadi sama dengan 5000 meter. Seperti itu contohnya. Contohnya lagi untuk nomor 2. Misalnya 12 hektometer itu sama dengan berapa meter ya? Kita kerjakan. Tulis angka 12 dikalikan dari hekto ke meter turun berapa? 1, 2 tangga, berarti kalau 1 tangga 10, kalau 2 tangga berarti 100. Kalikan 100. Berapa hasilnya? Lihat angka depannya. 12 kali 1, hasilnya tetap 12. Tambahkan 0 di belakangnya 2. 1, 2. Berarti ada 1200 meter. Seperti itu. Paham? Sekarang contoh soal lagi yang naik ke atas ya. Contohnya adalah 15.000 meter itu ada berapa kilometer?
Kita tulis 15.000 meter ke kilo. Naik berapa tingkat? 1, 2, 3. Naik 3 tingkat. Berarti kita bagi ya, kalau naik ya berarti kita bagi 1000. Berapa hasilnya? Kita tinggal, kalau pembagian untuk cara gampangnya kita tinggal coret angka nolnya. Misalnya 15.000, nolnya 3 dibagi 1000. Kalau pembaginya nolnya kita coret 3, ini angkanya nolnya juga kita coret 3. Maka hasilnya tinggal berapa? 15 dibagi 1 sama dengan 15 kilometer. Gampang sekali kan? Contoh lagi yang dibagi nomor 2 sekarang. Ada 2500 cm atau sentimeter. Itu ada berapa meter? Kita tulis 2500. Dari senti ke meter naiknya berapa tangga? Senti ke meter 1, 2 tangga, berarti kita bagi 100. Berapa hasilnya? Kita coret belakang nolnya 2, depannya juga harus dicoret 2, harus sama. Tinggal berapa? 25 dibagi 1. Hasilnya tetap, yaitu 25 meter. Gampang apa gampang? Gampang kan? Nah, sekarang ada contoh soal lagi yang lebih agak sulit ya. Di sini ada 215 cm itu sama dengan berapa meter, berapa sentimeter. Caranya yaitu 215 cm itu kita jabarkan sama dengan 200 cm ditambah 15 cm. Setelah itu yang 200 kita jadikan meter. 200 dari senti ke meter kan naiknya 2 tingkat. Jadi kita bagi 100 ditambah 15 cm tetap nggak usah kita otak-atik karena ini yang ditanyakan belakangnya kan sentimeter. Nah, sekarang hasilnya berapa? 200 dibagi 100 berapa? Kita coret tadi. Kalau ini dicoret 2, belakangnya juga dicoret 2. Maka hasilnya adalah 2 meter. Dan yang 15 cm kita biarkan tetap. Jadi 215 cm itu sama dengan 2 meter 15 cm. Sampai di sini paham? Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum, coba kalian kerjakan contoh soal berikut ini ya. Nah, anak-anakku, dalam mengerjakan soal matematika, kalian dituntut untuk selalu teliti. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu dengan teliti. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Maryam ayat 94 yang berbunyi, Lahot aksohum wa addahum ada, yang artinya Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Quran surat Maryam ayat 94. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah belajar hari ini. Tepuk hebat untuk kalian semua. Hebat. Aku bisa. Aku pintar. Aku hebat. Yes, oke. Nah anak-anak, kiranya cukup sekian dulu untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah tutup dulu
dulu dengan doa kafaratul majelis dulu bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.